Shalom, sedang jemaat Tuhan. Apa kabar? Kami percaya dia tetap luar biasa. Karena Allah yang kita sembah, Allah yang luar biasa, yang telah memelihara kehidupan kita. Jika sampai dengan saat ini kita boleh ada, itu semua karena perkenanan Tuhan. Oleh sebab itu kita mau katakan kepada Tuhan, apapun yang boleh terjadi dalam kehidupan kami Tuhan, kami mau tetap memuji dan memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Mari kita mau bersekutu, kita mau beribadah, kita mau datang ke hadirat Tuhan. Kita mau undang kuasa pengurapan Roh Kudus menjamah dan melawat setiap kita. Biarlah pada pagi hari ini kasih dan kuasa kemurahan Tuhan limpah atas setiap umat-umat Tuhan. Dia yang bertata di atas puji-pujian kita, yang layak terima sembah dan pujian kita. Terima kasih Tuhan. Kami ingin memuji-Mu, kami ingin menyembah Engkau. Apapun yang sedang kami alami saat ini Tuhan, tidak mengurangi hati kami ingin datang memuliakan Tuhan, meninggikan Engkau. Sebab Engkau Tuhan kami, Allah kami yang hidup, Raja kami. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami puji Engkau. Apapun yang terjadi dalam hidup ini, tak pernah bukan kasih-Mu Tuhan. Memang gunung yang tinggi dalam nelayan gelap, tak pernah bukan janji-Mu Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup ini, tak pernah ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkan, Kau bersabar dan selamatkan. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus
Segala puji, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Allah yang mulia, Allah yang agung. Kami tahu kuasa Roh Kudus-Mu takkan pernah dapat dibatasi oleh apapun Tuhan. Akan pernah dapat dibatasi oleh ruang dan waktu. Sekalipun kami sedang bersama-sama saat ini berkumpul, namun roh kami bersatu di dalam hadirat Tuhan. Perlawanan-Mu bekerja, karya-Mu akan bekerja Tuhan. Mujizat akan terjadi, pertolongan Tuhan akan nyata, perlindungan Tuhan akan nyata bagi umat-Mu Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Yesus Engkau
terima kasih Tuhan. Apapun yang kami boleh alami Tuhan, apapun yang boleh terjadi saat-saat ini Bapa, kami umat kepunyaan-Mu, kami adalah milik kesayangan-Mu Tuhan. Pemeliharaan-Mu sempurna atas kami. Oleh sebab itu kami mau katakan, Tuhan baik dalam hidup kami. Engkau sangat baik dalam hidup kami Tuhan. Hanya ini yang dapat kami lakukan Tuhan. Hanya ini yang menjadi bagian kami. Kami mau selalu memuji Tuhan. Kami mau selalu menyembah Engkau Tuhan. Dan biarlah Engkau ditinggikan dan dimuliakan atas setiap puji-pujian umat-Mu Tuhan. Kasih setia Tuhan tidak akan pernah habis-habisnya. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia. Terima kasih Tuhan. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, Kasih setianya selamanya. Sebab Tuhan baik. bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sebab Tuhan baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sekali lagi. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bahwasanya untuk selamanya. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sebab Ini yang kami percaya Tuhan. Ini yang menjadi iman kami Tuhan. Engkau selalu baik. Engkau tetap baik. Sampai selama-lamanya Engkau tetap baik dalam hidup kami Tuhan. Tidak peduli apapun yang boleh terjadi, apapun yang boleh melanda dalam hidup kami, sekeliling kami Tuhan, tapi Engkau akan tetap baik dalam hidup kami. Engkau tetap setia seperti janji-Mu Tuhan yang iya dan amin. Kami pegang selalu Tuhan janji-Mu, janji firman-Mu Tuhan. Saat kami lemah, firman-Mu yang menguatkan kami Tuhan. Saat kami khawatir, firman-Mu yang meneguhkan kami Bapa. Saat seolah-olah tidak ada pengharapan, namun firman-Mu yang menjadi jaminan dalam kehidupan kami Tuhan. Untuk kami tetap berharap hanya kepada Tuhan.
Harapan kami tidak akan pernah sia-sia. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Lah Kau izinkan Sesuatu terjadi. Ku percaya semua untuk kebaikan. Nanti telah tiba waktu. Percaya kuasa memulihkan hidupku. bila Kau izinkan Sesuatu terjadi. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Nanti telah tiba waktumu. Ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti siapkan hati. Setelah kita akan mendengar firman walau kadang tak mudah dimengerti, firman yang menjadi tuntunan lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Amin. Amin. Ini iman kami Tuhan. Ini yang kami pegang senantiasa. Bahwa waktu-Mu adalah yang terbaik dalam kehidupan kami Tuhan. Dan kami melihat segala kemuliaan Tuhan. Haleluya. Lewat kejadian ini. Lewat setiap masalah persoalan yang Kau izinkan kami boleh Amin. alami dan lewati. Kami tahu bahwa mujizat Tuhan akan dinyatakan atas setiap kehidupan umat-umat Tuhan. Amin. Dan kami sambut firman-Mu sebentar Tuhan, berbicara bagi setiap kami pada pagi hari ini. Kami diberkati oleh Tuhan, kami dilawat oleh Tuhan. Amin. Walaupun keterbatasan kami tahu Engkau Allah kami yang tidak akan pernah terbatas untuk menjamah dan melawat setiap umat-Mu pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sambut kebenaran firman-Mu. Haleluya. Mari sama-sama kita katakan Amin. Haleluya, haleluya. Shalom, jemaat Tuhan, GPI Family Blessing yang sangat dicintai dan yang sangat dikasihi oleh Tuhan. Saya percaya semua dalam keadaan sehat, semua di dalam perlindungan Tuhan dan pemeliharaan Tuhan. Dan saya yakin Tuhan pasti memelihara bagi jemaat Tuhan GPI Family Blessing di Yogyakarta. Oleh karena itu, biarlah pada saat ini mari kita sama-sama merenungkan kebenaran firman Allah. Karena firman Allah adalah makan rohani kita, yang menguatkan kita, yang meneguhkan kita, yang menghibur kita. Bahkan firman Allah adalah sumber segala jawaban dari setiap persoalan masalah yang ada di dalam kehidupan kita. Mungkin akhir-akhir ini kita dihantui rasa kekhawatiran dan ketakutan. Tapi kita percaya bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan Yesus selalu menjagai bagi kehidupan kita sebagai orang-orang pilihan Tuhan. Dan saya percaya
hati Bapak Ibu sekalian ada di dalam hatinya Tuhan Yesus Kristus. Sehingga Tuhan Yesus senantiasa memperhatikan bagi kehidupan Bapak Ibu saudara sekalian. Mari kita membaca dalam kitab Mazmur 55 ayat 1 sampai yang ke-8. Untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi, nyanyian pengajaran Daud, berilah telinga ya Allah kepada doaku. Janganlah bersembunyi terhadap permohonanku. Perhatikanlah aku dan jawablah aku. Aku mengembara dan menangis karena cemas, karena teriakan musuh, karena aniaya orang fasik, sebab mereka menimpakan kemalangan kepadaku. Dan dengan geramnya mereka memusuhi aku. Hatiku gelisah, kengerian maut telah menimpa aku. Aku dirundung takut dan gentar. Perasaan seram meliputi aku. Pikirku, sekiranya aku diberi sayap seperti merpati, aku akan terbang dan mencari tempat yang tenang. Bahkan aku akan lari jauh-jauh dan bermalam di padang gurun. Selah. Aku akan segera mencari tempat perlindungan terhadap angin ribut dan badai. Ada satu kisah yang sudah sering kita dengar, di mana kisah itu adalah kisah nelayan yang ada di Jepang. Para nelayan di Jepang ketika mereka mencari ikan salmon, karena kita tahu bahwa orang Jepang itu sangat menyukai ikan yang masih hidup. Sehingga para nelayan itu berusaha membawa tangkapannya itu pulang ke rumahnya supaya ikan itu tetap hidup. Oleh karena itu, di dalam mencari ikan membawa sebuah akuarium. Namun pada kenyataannya, ikan-ikan yang ada di akuarium tersebut hanya beberapa yang hidup dan banyak yang mati. Nah, oleh karena itu, para nelayan ini memiliki sebuah siasat, strategi bagaimana caranya supaya ikan-ikan hasil tangkapan itu sampai di rumah dalam kondisi hidup. Oleh karena itu, ketika dia sudah mendapatkan hasil tangkapan dari dia berburu ikan tersebut, maka ikan-ikan tangkapan itu dimasukkan ke dalam akuarium. Dan tidak lupa, sang nelayan itu memasukkan ikan hiu di dalam akuarium. Maksud dan tujuannya apa? Dan supaya ikan hiu itu mengejar ikan-ikan hasil tangkapan dari sang nelayan tersebut. Dan ternyata setelah sampai dibawa pulang ke rumah, dan ikan-ikan itu semua hidup. Karena apa? Karena dia selalu bergerak dan bergerak. Karena ada ikan hiu kecil yang akan memaksa ikan-ikan tersebut. Nah, dari kisah ini kita mendapatkan sebuah pembelajaran yang sangat berharga, sangat bermakna, berarti bagi kehidupan kita. Jika kita berdiam diri, jika kita berada di dalam zona nyaman, dan ketika ada persoalan masalah, maka pastinya rohani kita akan mengalami kematian. Tetapi jika kita sedang dihadapkan dengan situasi yang sulit, karena persoalan, karena ada masalah, maka kita mau tidak mau harus mencari hadirat dan kuasa Tuhan. Mencari kuasa Tuhan. Karena di dalam Tuhan ada pertolongan. Sehingga rohani kita hidup. Kita harus bergerak. Kita harus mencari solusi yang terbaik supaya kita tetap hidup. Nah, sebagaimana kebenaran firman Tuhan yang sudah kita baca tadi, Daud menghadapi sebuah tekanan yang begitu berat dalam hidupnya. Jiwanya tertekan, sehingga dia memohon kepada Tuhan, memohon pertolongan kepada Tuhan. Sampai-sampai Daud memiliki sebuah pemikiran muncul dalam benaknya ketika terhimpit dengan berbagai macam masalah persoalan dalam hidupnya.
situasi yang sulit di dalam hidupnya, terbersih dalam pikirnya, sekiranya aku diberikan sayap merpati, maka aku akan terbang tinggi, aku akan lari jauh dan bermalam di padang gurun. Saya yakin kita pasti terbersih dalam benak kita, dalam hati kita muncul bila mana ketika kita menghadapi persoalan masalah, wah, Tuhan, berilah aku sayap merpati itu supaya aku terbang, pergi jauh dari berbagai macam ona dan duri, dari berbagai macam persoalan masalah, supaya kami lepas dari persoalan masalah itu. Apakah ketika kita melarikan diri, apakah kita lari dari persoalan itu, persoalannya selesai? Tentunya tidak. Justru melalui persoalan, justru melalui masalah yang sedang menimpa di dalam kehidupan kita, di situ Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Allah berperan aktif di dalam kehidupan kita, karena kita senantiasa andalkan kasih kuasa Tuhan. Jemaat Tuhan yang diberkati Tuhan, poin yang pertama dari kisah ini, lari dari masalah. Lari dari masalah bukanlah solusi yang terbaik. Lari dari masalah itu bukan solusi yang jitu, saudara. Itu justru sebuah pelarian, sebagai seorang pecundang. Tuhan ingin supaya kita berani menghadapi setiap persoalan masalah di dalam setiap kehidupan kita. Oleh karena itu, jemaat yang diberkati Tuhan, Yunus ketika diperintahkan oleh Tuhan untuk pergi ke kota Niniwe untuk menyampaikan kabar baik kepada masyarakat, kepada bangsa Niniwe pada waktu itu, justru karena dia justru mengandalkan dan kekuatannya tidak mengandalkan kuasa Tuhan. Bukankah Tuhan yang memerintahkan? Bukankah Tuhan yang menyertai? Bukankah Tuhan yang memelihara dalam hidupannya? Tapi kenapa dia lari? Karena dia hanya memandang dari segi jasmani, sehingga dia mengalami ketakutan. Dan apa yang terjadi ketika dia lari dari masalah? Pikirnya, wah, lari dari masalah, nggak ada masalah, nggak ada menemui masalah baru. Ternyata justru masalah baru. Dia menjadi biang kerok ketika ada di dalam kapal, sehingga dia lemparkan ke dalam laut. Dan itulah Tuhan berkarya di dalam kehidupan seorang yang bernama Yunus. Elia, dia mendapatkan sebuah ancaman dari seorang bernama Isabel. Bukankah Elia baru saja memenangkan pertandingan melawan Nabi Baal 450 dan beroleh kemenangan? Semua Nabi Baal dipenggal kepalanya. Artinya Tuhan menyertai, Tuhan memberkati dalam kehidupan Elia. Namun pada saat dia diancam itu belum terjadi, baru sebuah ancaman, baru sebuah intimidasi, tetapi mengalami ketakutan yang teramat sangat hebat. Kenapa? Karena dia selalu melihat akan dirinya sendiri, tidak melihat Tuhan yang jauh lebih besar, yang menguasai di dalam kehidupannya. Oleh karena itu, sampai-sampai Daud cemburu. Cemburu kepada siapa? Di dalam Mazmur 73 dikatakan begini, sebab aku cemburu kepada pembual-pembual kalau aku melihat kemujuran orang fasik. Sebab kesakitan tidak ada pada mereka, saya dan gemuk tubuh mereka. Mereka tidak mengalami kesusahan manusia, dan mereka tidak kena tulah seperti orang lain. Sebab itu mereka berkalungkan kecongkakan dan berpakaian kekerasan. Cemburu. Jemaat yang diberkati Tuhan, cemburu kepada pembual, cemburu kepada orang fasik, cemburu kepada orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Seharusnya kita tidak boleh melakukan hal seperti itu, karena Tuhan kita, Tuhan yang selalu bertanggung jawab di dalam kehidupan kita. Tuhan ingin supaya kita berani menghadapi setiap masalah, setiap persoalan, karena bersama dengan Tuhan kita sanggup melakukan perkara yang besar. Kita akan katakan, ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah
Tuhan punya rencana yang terbaik bagi kehidupan jemaat Tuhan semua. Jangan takut, jangan berkecil hati, jangan lari dari masalah, tetapi hadapi. Bersama dengan Tuhan, kita pasti cakap menanggung segala sesuatunya. Amin. Nah, jemaat yang diberkati Tuhan, yang kedua, saat kita menghadapi persoalan masalah yang genting sampai seperti sekarang ini, apa yang harus kita hadapi? Yang kita harus lakukan adalah hadapi setiap persoalan bersama dengan Tuhan. Hadapi masalah bersama dengan Tuhan. Ketika kita melakukan segala sesuatu bersama dengan Tuhan, kita yang tadinya nggak mampu, karena Tuhan yang akan memampukan kita. Amen. Karena Tuhan yang memberikan kesanggupan bagi kita. Memang kalau kita menghadapi dengan kekuatan kita sendiri, firman Tuhan dikatakan, terkutuklah orang yang mengandalkan dengan kekuatannya sendiri. Tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan kekuatannya kepada Tuhan. Tuhan Yesus ada bersama dengan kita. Hadapi setiap persoalan, masalah bersama dengan Tuhan. Bersama dengan Tuhan kita pasti bisa. Katakan sekali lagi, bersama dengan Tuhan kita pasti bisa. Tidak ada satu perkara yang mustahil, tidak ada satu perkara yang sukar. Di dalam Tuhan ada 1001 macam persoalan, ada 1001 macam jalan keluar. Allah kita tidak pernah kekurangan akal dan tidak pernah kekurangan ide. Allah mampu, Allah sanggup bekerja sama dengan kita untuk menyelesaikan setiap persoalan masalah. Yusuf, waduh, kalau kita lihat Yusuf, perjalanan kehidupan Yusuf bermimpi dia akan menjadi seorang penguasa, namun pada kenyataannya dia menghadapi masalah, persoalan, silih berganti di dalam kehidupannya. Tetapi Yusuf artinya tetap melekat kepada Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan menyertai Yusuf. Karena Tuhan selalu bersama dengan Yusuf, sehingga dia tetap mengucap syukur dalam segala hal. Sehingga Yusuf berkata, memang kamu mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah mereka-rekakan kebaikan bagi kita. Allah selalu mereka-rekakan kebaikan bagi kita. Jika saat ini kita sedang menghadapi situasi, kondisi seperti ini, kita yakin Allah turut bekerja. Allah mereka-rekakan yang baik bagi Bapak Ibu saudara sekalian. Allah tidak pernah meninggalkan kita. Allah selalu bersama dengan kita. Dia sangat mengasihi kita. Dia sangat sayang dengan kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Bahkan dia tidak pernah menjadikan kita yatim piatu. Dia selalu bersama dengan kita. Daud selalu terhindar dari berbagai macam pencobaan masalah. Karena apa? Karena Tuhan senantiasa menyertai di dalam perjalanan seorang yang bernama Daud. Jika Tuhan yang menyertai di dalam kehidupan hamba-hamba Tuhan ini, maka Tuhan juga menyertai kita. Tuhan menyertai kita itu bukan ada di belakang, tetapi Tuhan menyertai kita ada di depan. Dia yang berperang atas kita. Dia yang akan menghalau semua persoalan masalah kita, karena dia yang memagari kita. Dia yang selalu bersama dengan kita. Oleh karena itu, hadapi setiap persoalan masalah bersama dengan Tuhan. Bersama dengan Tuhan kita mampu. Bersama dengan Tuhan kita pasti cakap menanggung segala sesuatu. Tidak ada satu perkara yang mustahil. Kita hanya andalkan kuasa Tuhan. Kita hanya mau berserah sepenuh kepada Tuhan. Karena di dalam Dia ada pertolongan. Di dalam Dia ada jalan keluar. Sehingga kita akan berkata, bersamamu Tuhan, kita akan hadapi semua. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Berkenanmu ya, teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, Engkau yang berperang, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Katakan bersama-sama, bersama Tuhan kita sanggup. Haleluya.
perkenananmu ya teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak memberi pertolongan atas kami ya Tuhan, memberi pertolongan. Anugerahmu besar melimpah. Sekali lagi katakan, bersamamu Tuhan, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu ya teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Anugerahmu Tuhan, anugerahmu besar melimpah bagiku. Anugerahmu Tuhan, anugerahmu besar melimpah bagiku. Hidup kita hanya karena anugerah. Hidup kita hanya karena belas kasihan Tuhan. Hidup kita hanya karena berkat Tuhan. Jadi hadapi masalah itu bersama dengan Tuhan. Saya yakin ketika kita tidak lari dari masalah dan kita hadapi masalah itu bersama dengan Tuhan, percayalah Tuhan sanggup memberikan jalan keluar. Dan Tuhan akan menyelesaikannya itu dengan cara yang ajaib, dengan cara yang luar biasa. Itu yang akan Tuhan kerjakan bagi kehidupan kita. Yang terakhir, yang ketiga, bukan langkah awal yang menentukan kita, tetapi langkah akhir. Jika kita melihat tayangan film-film, biasanya seorang lakon itu biasanya hancur-hancuran dari awalnya. Tapi endingnya, wah, sesuatu yang luar biasa, happy ending, kemenangan, dan berakhir dengan sukacita dan bahagia. Dalam kehidupan kita juga mungkin menghadapi hal seperti itu. Kita nggak usah berkecil hati, kita nggak usah takut, khawatir, karena setiap kita menghadapi masalah itu kita bersama dengan Tuhan. Kita selalu bersama dengan Tuhan. Jadi bukan langkah awal yang menentukan, itu langkah akhir. Langkah akhir. Biarkan masalah persoalan itu ada di dalam kehidupan kita, tetapi pada akhirnya Tuhan memberikan rancangan yang terindah bagi kita. Amin. Di dalam Mazmur 34 ayat ke-20 dikatakan apa? Kemalangan orang benar banyak, tetapi Allah sanggup melepaskan dari semuanya itu. Artinya apa? Dan ternyata saudara yang kasih Tuhan, menjadi orang percaya, menjadi orang benar, hidup di dalam takut akan Tuhan, bukan jaminan kita lepas dari persoalan masalah. Contohnya Ayub. Waduh, kalau kita lihat, Ayub itu adalah seorang yang takut akan Tuhan, seorang yang benar, menjauhi segala kejahatan, seorang yang jujur dan tulus hati. Ya, bahkan dia bergaul karib dengan Tuhan. Bahkan kalau saudara membaca di dalam Ayub 1 ayat yang ke-8 dikatakan bahwa, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub, Iblis? Tidak ada di dalam dunia ini seperti hambaku Ayub. Artinya Tuhan itu bangga terhadap Ayub. Jika Tuhan itu bangga kepada Ayub karena Ayub punya hubungan yang intim. Nah, kalau sudah seperti itu pasti, nggak ada masalah, nggak ada persoalan. Nah, pada kenyataannya apa? Justru masalahnya begitu banyak Ayub. Tetapi apa? Ayub tidak pernah menggerutu dalam dirinya.
Dia katakan, dalam keadaan telanjang aku datang ke dalam dunia, dan dalam keadaan telanjang pula aku akan kembali kepada Tuhan. Bahkan dia berkata kepada istrinya, janganlah kamu hanya mau menerima sesuatu yang baik saja daripada Tuhan, tidak mau menerima yang buruk. Karena sesuatu yang buruk itu adalah obat, menguatkan, meneguhkan. Justru melalui peristiwa demi peristiwa itu, Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Tuhan izinkan itu terjadi karena Allah akan nyatakan kasih kuasa-Nya buat kita. Dan Ayub pada akhirnya, ketika dia berdoa untuk sahabat-sahabatnya, Tuhan memulihkan kehidupan Ayub. Itu sesuatu yang sangat luar biasa. Jemaat yang diberkati Tuhan, kita nggak usah berkecil hati dan putus asa. Kita terus memandang kepada Tuhan. Tuhan adalah Raja di atas segala raja. Dia penguasa tunggal dalam kehidupan kita. Dalam dunia ini tidak ada nama lain yang sanggup memberikan keselamatan, hanya di dalam Yesus Kristus. Yesus Kristus memberikan anugerahnya buat kita, memberikan kasihnya buat kita, memberikan pertolongannya buat kita. Bukan langkah awal yang menentukan, tetapi langkah akhir. Dikatakan tadi, kemalangan orang benar banyak, tetapi Allah sanggup melepaskan dari semuanya itu. Orang benar, siapa orang benar? Orang benar adalah orang yang percaya kepada Tuhan, orang yang sudah dibenarkan karena kasih karunia Tuhan. Itu orang benar. Saudara dan saya adalah orang benar. Namun dikatakan apa tadi? Kemalangan orang benar banyak. Boleh kemalangan orang benar banyak, boleh kesusahan banyak, boleh penderitaan banyak. Namun di situ belum titik, masih ada kata tanda koma. Koma artinya apa? Artinya kalimat itu belum berhenti sampai di situ. Ada kata tetapi. Kata tetapi itu kata yang membalik. Dari sesuatu yang tidak baik menuju kepada sesuatu yang baik. Dari sesuatu yang buruk menuju kepada sesuatu yang indah. Itu saudara. Jadi tetapi luar biasa. Kemalangan boleh banyak, tetapi Allah sanggup melepaskan dari semuanya itu. Allah sanggup melepaskan dari semuanya itu. Camkan baik-baik dan renungkan baik-baik. Allah sanggup melepaskan dari setiap persoalan, setiap masalah yang saat ini sedang kita hadapi. Gak usah takut, gak usah berkecil hati. Allah beserta dengan kita. Allah senantiasa menyertai setiap perjalanan kehidupan kita. Bahkan rumah tangga saudara senantiasa diberkati oleh Tuhan. Perlindungan Allah nyata dalam kehidupan saudara sekalian. Oleh karena itu, bukan langkah awal yang menentukan, tetapi langkah akhir. Itu yang menentukan di dalam kehidupan. Jemaat Tuhan yang diberkati Tuhan, bersama dengan Tuhan kita akan cakap menanggung segala sesuatunya. Jangan kita lari dari persoalan masalah. Hadapi masalah itu bersama dengan Tuhan. Dan bukan langkah awal yang menentukan, tetapi langkah akhir. Garis finishnya, happy endingnya, itu yang Tuhan ya. Oleh karena itu kita terus minta kepada Tuhan supaya Tuhan menguatkan kita, meneguhkan kita, ada di dalam kehidupan kita. Supaya apa? Supaya kita tetap berdiri kokoh meskipun kita menghadapi berbagai macam badai kehidupan. Jika Tuhan ada di dalam kehidupan kita, Tuhan memegang tangan kita, maka tak ada sesuatu yang perlu kita takutkan. Oleh karena itu kita akan naikkan sebuah pujian yang begitu luar biasa. Haleluya. Meskipun mungkin daging dan batin kita habis lenyap, Allah kita, Allah gunung batu, yang senantiasa memberikan kekuatan perlindungan bagi kita. Hanya dekat dengan Tuhan kita akan tenang. Dekat dengan Tuhan kita akan mendapatkan damai sejahtera.
Di dalam Dia ada jawaban, di dalam Dia ada pertolongan. Sumber kekuatan kita terletak di dalam Yesus Kristus, bukan dari dunia ini. Meskipun kita menghadapi berbagai macam kesukaran, jangan fokus kita pada kesukaran itu, tetapi fokus kita kepada Tuhan. Karena Tuhan kita jauh lebih besar dari kesukaran-kesukaran itu. Bukan langkah awal yang menentukan kita, tetapi langkah akhir. Bersama dengan Tuhan, kita pasti akan cakap menanggung segala sesuatu. Karena Tuhan ada bersama dengan kita. Karena Tuhan selalu bersama dengan kita. Tak ada sesuatu yang kita takutkan. Jika hidup kita itu ada dalam tangan Tuhan, maka Tuhan akan bertanggung jawab di dalam kehidupan kita. Bukankah Ayub tadi katakan, dalam keadaan telanjang aku lahir ke dalam dunia, dan dalam keadaan telanjang pula aku lahir, aku akan kembali kepada Tuhan. Kita tidak akan membawa apa-apa, menunjukkan kita ini adalah debu dan lebu. Tetapi jika Tuhan memakai kehidupan kita, mari kita pakai hidup kita untuk menjadi berkat bagi Tuhan, bagi sesama, dan bagi diri kita sendiri. Apa yang akan kita persembahkan di hadapan Tuhan selain kita mau menjadi berkat? Oleh karena itu, jangan lari dari masalah. Hadapi masalah itu bersama dengan Tuhan. Karena apa? Karena bukan langkah pertama yang menentukan, tetapi langkah akhir yang menentukan. Bersama dengan Tuhan, kita pasti bisa. Bersama dengan Tuhan, kita pasti sanggup. Bersama dengan Tuhan, kita akan tampil sebagai pemenang. Bersama dengan Tuhan, kita sanggup mengatasi setiap persoalan masalah. Karena Tuhan menjadi gunung batu yang senantiasa kuat bagi kehidupan kita. Mari kita datang kepada Tuhan. Sembah Dia. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri, kita akan berdiri bersama dengan Tuhan menghadapi setiap hari. Dengan kekuatan yang Kau berikan, sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu berdiri. Sekali lagi katakan, ku kan berdiri. Kami percaya, hamba percaya, Engkau senantiasa menopang bagi setiap jemaatmu GBI Family Blessing Yogyakarta. Tuhan Yesus, Engkau adalah sumber kekuatan, Engkau adalah menara perlindungan, dan di sanalah kami boleh mendapatkan rasa sukacita dan sejahtera. Engkau adalah tempat pengungsian kami, Tuhan. Biarlah kami boleh mampu menghadapi setiap tantangan, setiap masalah. Kami tidak akan lari dari masalah, karena kami akan hadapi bersama dengan Tuhan. Karena kami tahu bukan langkah awal yang menentukan, tetapi langkah akhir. Bersama dengan Tuhan kami pasti bisa. Oleh karena itu, memberkati setiap jemaat-Mu, keluarga mereka, rumah tangga mereka tetap ada di dalam perlindungan Tuhan, dan mereka tetap sehat, diberkati Tuhan. Apapun yang dibutuhkan, Tuhan cukupkan mereka. Tuhan terus perhatikan kehidupan mereka. Tuhan terus rawat mereka dimanapun mereka berada.
baik jemaat Tuhan yang ada di Gereja Perwita Wisata maupun yang ada di Tugu. Kami serahkan semua itu ke dalam tangan Tuhan. Tuhan sumber kekuatan di dalam setiap jemaat-Mu. Tuhan terus perhatikan kehidupan mereka. Mungkin saat ini situasi kondisi yang tidak memungkinkan sehingga kami tidak bisa bersatu, tetapi roh kami disatukan oleh Tuhan, sehingga kami boleh saling menumpang, saling menguatkan, saling memberkati, sehingga kami boleh saling meneguhkan mereka, dan mereka ada di dalam hati kami dan kami ada di dalam hati mereka, karena Tuhan yang menyatukan kami. Tuhan memberkati setiap jemaat, memberkati rumah tangga mereka. Demikian juga bangsa negara kami juga tetap serahkan dalam tangan Tuhan. Situasi kondisi seperti ini, biarlah bangsa ini, pemimpin bangsa ini memikirkan untuk negara ini, dan kami percaya mereka sudah sekuat tenaga berjuang untuk membantu masyarakat yang sedang karena musibah virus COVID-19. Para dokter, tenaga medis yang rentan dengan penyakit, para relawan yang saat ini sedang bekerja dengan keras untuk melawan COVID-19. Kami mohon kuasa darah anak domba Allah membungkus setiap hamba-hamba-Mu yang Tuhan percayakan, sehingga virus-virus itu dipatahkan demi nama Yesus Kristus, sehingga setiap umat-Mu boleh tetap ada di dalam pemeliharaan dan penjagaan Tuhan, sehingga setiap kami pun boleh dilepaskan dari ancaman itu, karena Tuhan yang berjanji akan melindungi kami, Tuhan yang akan menolong kami. Terima kasih setiap kota demi kota, setiap kampung demi kampung yang saat ini sedang lockdown. Tuhan tolong, Tuhan berkati mereka, sehingga masyarakat tidak gelisah, tidak khawatir, dan mereka tetap menjaga hati, tetap tenang. Di dalam Tuhan ada jalan keluar. Terima kasih, kami sungguh bersyukur buat kemurahan. Terima kasih jemaat yang diberkati Tuhan. Mari angkat kedua tanganmu, arahkan mata imanmu tertuju kepada Tuhan. Berkat kasih karunia damai sejahtera, berkat itu datangnya hanya dari Tuhan Yesus Kristus. Dia adalah pemegang kuasa di bumi dan di surga. Allah sanggup membukakan tingkap-tingkap langitnya untuk mencurahkan berkat bagi kehidupan jemaat Tuhan GBI Family Blessing, sehingga mereka tidak khawatir, tidak takut apa yang dia makan, apa yang dia minum. Tuhan mencukupkan setiap kebutuhan mereka. Tuhan memberkati mereka. Kasih karunia Allah terus limpah. Berkat dari Allah Bapa, Allah Putra, Roh Kudus demi nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya berkat anugerah Tuhan turun atas setiap kita semua. Diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau yang ada di desa, diberkatilah sawah ladangmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah anak-anakmu, diberkatilah orang tuamu, diberkatilah semua tangan-tanganmu. Maka setiap apapun yang kau lakukan, dibuatnya berhasil, karena Tuhan Yesus menyertaimu mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami mohonkan doa berkat ini. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah, dan memperluas daerahku. Si manis saudara yang kasih dan kiranya tangan Tuhan menyertai setiap jemaat Tuhan. Perlindungan hal nyata bagi kita daripada sakit penyakit, daripada malapetaka, seringkah kesakitan tidak menimpa. Sekali lagi katakan kiranya, haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah.
daripada malapetaka dan kesakitan. Inilah sebuah kerinduan kami ya Tuhan. Sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya Tuhan memberkati, tetap jaga kesehatan, terus tingkatkan daya imun Bapak Ibu sekalian, dan berjemur setiap jam 10 supaya virus mati dan saudara tetap sehat, diberkati Tuhan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya.